Singkat, padat, jelas. Nihilism, Squidward, Existentialism, SpongeBob, nggak 100% akurat. Absurdism, Patrick, hiduplah seperti Larry. Nggak gitu. Menurut gue lagi-lagi dia keliru memahami filsafat. Masa sih Squidward nggak nihilis? Kan dia yang paling kosong di antara semua. Kata lu nihilis kosong, no. Terus Patrick kan paling absurd tuh, no. SpongeBob, nah, kurang eksistensialis apa tuh? Aku siap. Ya udah, pelan-pelan lagi ya kita belajar bareng tentang nihilism. Jadi apa itu nihilism dan seberapa nihilis SpongeBob dan teman-temannya? Konteks. Jadi buat yang belum tahu, gue tuh baru aja upload video yang thumbnailnya kayak gini. Dimana di situ gue itu membedah sebuah postingan di Facebook. Yang di postingan itu ngebahas filosofi dari Johann Liebert, terus Guts the Berserk, beberapa karakter Elden Ring dan lain-lain. Kurang lebih banyak dari tulisannya itu mengarahkan kepada filsafat nihilism. Nah di situ tentu saja banyak kekeliruan. Gak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Dan sebagai yang lulusan filsafat S1 Filsafat UI, kayaknya gatel gitu kalau nggak gue komentarin dan gue kasih tahu gimana yang oke-nya. Nah dari situ tiba-tiba banyak banget yang komen juga nih tentang nihilism dan dikaitkan dengan karakter-karakter lain. Seperti komenan dari orang ini bilang bahwa nihilism itu Squidward, existentialism itu SpongeBob, dan absurdism itu Patrick. Yang menurut gua lagi-lagi keliru. Sebelum kita lanjut, gua akan recap dikit ya tentang nihilism dan Nietzsche sebagai salah satu filsuf yang dimention di dalam postingan yang gua bahas di video sebelumnya. Ini cuma recap. Kalau kalian mau dapetin lebih detail, kalian tonton video sebelumnya. Kalau kalian mau dapetin lebih dalam lagi, kalian baca bukunya. Nihilism itu apa sih? Banyak orang mengira nihilism itu artinya adalah kosong, hidup ini tidak ada nilai, maka aku pasrah, aku mati, aku tidak makan, aku kurus kering, aku gemeteran di pojok dan menunggu kematian karena hidup ini tidak ada artinya. Akulah nihilis. Yes, itu yang kira-kira gue tangkap dari berbagai macam orang yang maaf menurut gue belum belajar filsafat dengan baik dan tahu-tahu menyimpulkan nihilism seperti itu. Sebenarnya nggak keliru total, ada benernya, cuman sangat tidak lengkap. Gue akan kembali jelasin ya. Nihilism itu terutama dari sudut pandang Nietzsche di sini yang sering dianggap sebagai so-called yang mempopulerkan nihilism dan lain-lain. Dia itu nggak bilang hidup nggak ada nilainya. Nihilism itu adalah proses di mana nilai-nilai hidup lu sebelumnya itu hancur, runtuh, bablas, kedebur, duar. Maksudnya gimana? Misalnya gini, lu hidup nih ya, lu percaya akan nilai-nilai, let's say, moral, atau tradisi, atau kepercayaan. Pas kecil lu lihat tuh, wah inilah tujuan hidup gue, inilah nilai hidup gue gitu. Di tengah perjalanan, lu lihat nilai-nilai itu runtuh. Runtuhnya itu gimana bang? Ya sepanjang perjalanan hidup lu dan pendewasaan diri lu melihat bahwa dunia ini kok nggak sesuai gitu loh. Katanya nilainya begini, kok nyatanya begini? Atau berbagai macam contoh lain dah. Gue akan pakai contoh Civilization era Nietzsche itu sendiri ya, di mana mereka berpegang prinsip bahwa moral, manusia itu baik, manusia akan saling menyayangi, dan manusia akan menemukan keindahan. Tapi perang dunia, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Lah, gimana yang bener yang mana nih? Katanya manusia akan baik dan kita akan baik sama orang lain juga dan lain-lain. Runtuh kan di mata lu, kayak hancur. Terus nilainya apa? Kosong, nggak ada, habis, lenyap, tiada dan tak ada. Maka dari situ statementnya nihilism itu ya nggak ada tuh nilai kehidupan. Orang hancur? Kasarnya begitu. Tentu buat teman-teman yang udah belajar filsafat pasti akan bisa dielaborate lebih panjang lagi, dan dari perspektif filsuf lain juga bisa beda lagi. Tapi seperti yang gue udah bilang ya, ini adalah keraknya nih. Ini bab pembuka lah biar kalian tertarik untuk baca dan pelajari lebih lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan SpongeBob, Patrick, dan Squidward? Kita akan langsung ke Squidward, sebagaimana yang di komen dibilang sebagai yang paling nihilis. Dan jawabannya menurut gue, enggak. Squidward emang terlihat kayak kosong hidupnya, kayak nggak punya passion gitu, kayak nggak punya kebahagiaan, dan hidupnya paling menderita dan paling nggak asik lah. Ya menurut gua, ya sayangnya value-value itu tidak bisa langsung dikelompokkan menjadi ciri-ciri nihilisme. Pesimis iya, nggak asik iya. Tapi Squidward itu kalau kalian nontonin SpongeBob, kalian sadar bahwa dia itu masih memegang nilai-nilai kehidupan yang dia percaya. Yaitu apa? Seni. Dia percaya bahwa tujuan hidup dia adalah menjadi seniman. Tujuan hidup dia adalah menjadi pembuat karya, musisi lebih tepatnya. Bagaimana ia dengan klarinetnya, bagaimana dia sangat menikmati proses dia bermain klarinet. Bahkan ini esensialis banget loh, bahwa dia tidak peduli sama komentar orang lain seberapa jelek klarinetnya. Selama itu bikin dia bahagia, selama itu adalah tujuan hidup dia, selama itu adalah nilai yang dia percaya, dia bakal terus main tuh klarinet walaupun permainannya culun dan jelek abis. Bagaimana sangat-sangat esensialisnya Squidward itu adalah juga bisa kita lihat bagaimana dia bersaing sama siapa
nama ini ya, gue mesti Google apa? Siapa Squidward yang kaya? Squidward Nemesis. Squilliam! Squilliam Fancy Sun. Lupa, maaf. Ketika Squilliam datang, Squidward tuh langsung terasa, apa ya, bukan pasrah atau gimana, dia terasa terdominasi, terancam. Nilai-nilainya kayak lagi mau diobok-obok. Itu kan sebuah tindakan orang-orang yang percaya akan sebuah nilai-nilai kehidupan. Bukan nihilisme yang, nggak ada nilai lu dan segala macem gitu loh. Percuma seni dan segala macem. Runtuh seni depan gua, nggak. Squidward malah sangat-sangat mengapresiasi seni dan tahu bahwa ada orang yang nilai seninya lebih tinggi daripada dia. Atau dalam ini nilai keuangannya juga ya. Ya jadi walaupun impiannya gagal teraih, dia juga cuma jadi kasir di sebuah restoran fast food, dia masih percaya akan nilai-nilai kehidupannya. Bahkan setahu gua nggak nonton SpongeBob ya, kan udah banyak episode-episode baru dan segala macam. Dia masih sangat memegang teguh terhadap nilai-nilai keseniannya. Bahkan morally dia juga percaya bahwa semuanya tidak penting, yang penting cuman nilai seni itu sendiri gitu loh. Contoh yang di episode yang mainan bubble gitu kan, dia kayak ngerasa bubble-nya itu seni rendah dan lain-lain gitu. Seni rendahan lah gitu, seni yang tinggi itu tetap seni gua gitu. Gimana dia nggak mau makan Krabby Patty, ya kan, seni rendah gitu, seni gua paling tinggi dan lain-lain. Dan tapi ada struggle juga tuh terhadap nilai-nilai itu. Itu malah esensialisme banget untuk struggle sama nilai-nilainya. Jadi sangat tidak nihilis, sorry banget. Pesimis, iya. Nihilis, enggak. Existentialism, SpongeBob, iya. Justru menurut gua Squidward itu lebih esensialis daripada SpongeBob. Karena SpongeBob tuh nggak terlalu berkutat dan berkonflik sama dirinya terhadap nilai-nilai yang dia percaya. Sedangkan Squidward berkali-kali selalu mendapatkan kesempatan untuk memvalue ulang nilai yang dia percaya. Tapi SpongeBob lebih tawar lah menurut gua. Ya dia lebih bahagia secara personality, dia lebih relaan, dia lebih melihat dunia lebih indah dan lain-lain. Tapi melihat dunia lebih indah itu juga bukan salah satu ciri anti atau tidak nihilis gitu loh. Itu bukan patokannya. SpongeBob ya lebih dibilang sebagai orang yang optimis aja sih, yang percaya bahwa akan ada hari esok yang lebih baik dan lain-lain. Justru menurut gua Squidward secara progres cerita dan plot-plotnya itu lebih esensialis karena dia bergelut sama nilai-nilai yang dia percaya, dan pada saat itu juga dia dihadapkan dengan realitanya bagaimana. Patrick absurdism, sangat jauh. Kita tahu bahwa Patrick itu adalah karakter yang pemalas, nggak peduli, ya bodoh, bego gitu loh, nggak punya otak, yang penting makan, tapi bahagia, tapi bisa kesel, tapi bisa nggak mawas diri, tapi ya mungkin lu pada bisa langsung simpulkan menjadi absurd banget nih karakter gitu loh. Ya kata absurd karakter sama absurdism itu nggak sama ya, konteksnya beda dan penafsirannya juga beda gitu. Yang buat belum paham, absurdism itu adalah dari si Albert Camus-nya sendiri ya. Kasarnya gini, Albert Camus ini sebagai filsuf, dia tuh berusaha untuk merespon terhadap manusia kita ya, yang selalu kayak berjuang menemukan makna dari kehidupan ini. Ngerti gak lo? Kita struggle banget untuk nyari maknanya apa sih? Maksudnya apa sih Bang Messi gitu? Nilainya apa sih gitu loh? Arti dan tujuan hidup gue tuh apa sih? Apakah ini tujuan yang bener? Apakah ini arti yang bener? Masalahnya kehidupan ini itu pasif, nggak pernah memberikan jawaban, nggak punya makna. Alam semesta ini ya udah. Paham gak lo maksudnya absurd? Yang satu ngotot minta jawaban, yang satu nggak pernah ngasih jawaban, makanya jadi absurd. Tapi bukan berarti hidup lu yang absurd itu adalah absurdism. Jadi perilaku bodoh, perilaku tidak mengejar prestasi, perilaku pemalas itu tidak menjadi definisi absurdism ya. Itu lebih ke PLM. If you know, you know. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Ya, jadi begitu teman-teman, sedikit sharing singkat dari gua, dari ilmu yang udah gua pelajarin. Tentu kalau ada teman-teman yang juga membaca lebih banyak daripada saya dan mungkin udah kuliah S2 filsafat akan menemukan ketidakpuasan gitu dalam penjelasan ini. Saya paham, jadi silakan tambahin atau kritisi di kolom komentar di bawah. Tapi saya cuma mengingatkan, ingat kita sebagai pemikir akademi juga harus memahami konteks, bahwa konteks video saya ini adalah untuk menjadi jembatan buat teman-teman mulai membaca, mulai mencari tahu sendiri apa itu nihilism, existentialism, absurdism. Saya cuman keraknya, saya cuman bab pengantarnya aja. Ya nggak cukup dong video 1 biji. Saya aja belajar 4 tahun, mereka masa nonton 1 video selesai. Upayanya dan niatannya adalah untuk membuat teman-teman jadi tertarik dan sedikit-sedikit memahami lah dan paham akan kekeliruannya. Begitu juga dengan komen yang tadi ya, teman-teman jangan diserang. Selalu ya, ini nggak perlu gue ingetin, jangan pernah lu nyerang orang gitu. Kalau lu mau kritisi di kolom komentar ya, nggak usah lu cari IG-nya, nggak usah lu cari sosmednya, lu bilang goblok lu, enggak, lu yang goblok. Gue nggak suka ada orang kayak gitu, aneh banget sih. Wajar salah, wajar keliru, namanya masih belajar, dan toh gara-gara kekeliruan dia
sehingga kita bisa bikin video kayak gini. Jadi selamat belajar, selamat mencoba mencari tahu lebih dalam, atau mungkin nanti di kolom komentar di bawah kamu mau definisikan ulang SpongeBob itu apa, Patrick itu apa, Squidward itu apa, atau kalian mau coba, silakan kolom komentar di bawah buat kalian. Atau karakter-karakter anime, kartun yang lain juga boleh. Semuanya silakan komen di bawah. Dan ya betul, saya malas membuat bumper filsafat menjawab, ini masuk ke seputar internet aja. Kalau kalian mau buku banyak video kayak gini, silakan komen di bawah ya. Komentar ini datang dari video yang tadi, Johan Liebert dan Nietzsche Nihilism. Tonton kalau kalian belum nonton. Dan komentarnya datang dari Sentos. Agak kopium tapi moga Bang Eno bisa notice cerita Art Knight bukan Enfield. Ceritanya secara filosofis sounds banget terkait eksistensialisme, absurdisme, nihilisme, pencarian makna, dan keberanian untuk memilih kebenaran pilihan. Mang ya, komen di bawah. Mau komentar kalian dibacakan? Komen juga di bawah. Sekian seputar internet yang sebenarnya filsafat menjawab, tapi gue malas bikin banyak-banyak playlist. Thank you semua yang udah nontonin. Thank you buat para member. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.